Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Utami, Stanbook E2811921. Saya mahasiswa dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Universitas Tadulako. Baik, di kesempatan ini saya sedikit akan menjelaskan mengenai mekanisme ketahanan tanaman terhadap penyakit. Yang pertama, ada ketahanan tanaman terhadap penyakit. Nah, salah satu cara untuk menanggulangi kerugian tanaman yang disebabkan oleh penyakit adalah dengan melalui ketahanan genetik, yang dimana ketahanan genetik sendiri merupakan salah satu cara pengendalian tanaman pada penyakit yang sudah sejak ada dan dipergunakan oleh orang banyak sejak dahulu. Nah, sejak berabad-abad yang lalu, para petani tanpa disadari memperbaiki ketahanan tanaman mereka dengan cara memilih tanaman-tanaman yang terbaik untuk kemudian digunakan sebagai bibit atau benih di tahun berikutnya. Selanjutnya, mekanisme ketahanan penyakit pada tanaman. Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi apabila suatu spora atau cendawan tiba pada permukaan tanaman dengan kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi perkecambahan spora. Yang pertama itu tidak terjadi hubungan antara tanaman dan parasit. Nah, yang dimana pada tanaman-tanaman tertentu tampaknya parasit tidak mempunyai pengaruh. Kemudian kedua, tanaman antagonistik terhadap parasit. Nah, banyak jenis-jenis tanaman yang mengandung senyawa yang dapat mencegah parasit untuk menginfeksinya. Kemudian ketiga, patogen antagonistik terhadap tanaman. Patogen ini menghasilkan suatu toksin yang mengakibatkan penyakit pada kultivar sorghum yang peka. Kemudian keempat, antagonisme timbal balik antara tanaman dan patogen. Beberapa kombinasi tanaman inang pada patogen ini dapat mengakibatkan antagonisme timbal balik antara tanaman dan patogen tersebut. Selanjutnya, pada garis besarnya, sistem kerja tanaman untuk menghalangi atau mencegah terjadinya infeksi ini oleh patogen dapat dibagi menjadi dua golongan. Nah, yang pertama itu ada mekanisme ketahanan pasif. Mekanisme ketahanan pasif ini diartikan sebagai mekanisme ketahanan yang berhubungan dengan sifat fisik maupun kimia dari tanaman yang dapat mencegah suatu patogen untuk masuk atau menginfeksi bagian-bagian tanaman. Kemudian yang kedua, mekanisme ketahanan aktif. Nah, mekanisme ketahanan aktif ini pada tanaman akan bekerja hanya setelah tanaman tersebut terserang oleh patogen. Selanjutnya, macam-macam ketahanan tanaman. Yang pertama, ketahanan mekanis. Nah, ketahanan mekanis ini mempunyai struktur morfologi yang menyebabkan tanaman menjadi sukar atau mengalami infeksi dari patogen. Selanjutnya, ada ketahanan kimiawi. Ketahanan kimiawi ini kurang banyak diketahui oleh masyarakat secara mendalam. Meskipun demikian, pada umumnya orang percaya bahwa ketahanan kimia ini memegang peranan yang lebih penting daripada macam ketahanan lainnya. Selanjutnya, ketahanan fungsional. Nah, ketahanan fungsional sendiri seringkali tumbuhan tersebut tidak terserang oleh patogen, tetapi bukan disebabkan karena adanya struktur morfologi atau adanya zat-zat kimia yang menahan, melainkan karena pertumbuhan yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyakit meskipun tumbuhan itu sendiri sebenarnya rentan. Nah, pada ketahanan fungsional ini
terdapat dua ketahanan lagi, yaitu ketahanan horizontal. Nah, ketahanan horizontal sendiri merupakan ketahanan tanaman terhadap beberapa penyakit, tetapi ketahanannya rendah. Kemudian ketahanan vertikal. Ketahanan vertikal ini terhadap tanaman memiliki satu penyakit saja, tetapi ketahanannya tinggi. Nah, sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.